Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang downgrade iOS. Jadi beberapa hari yang lalu memang kita mendapatkan pembaruan atau update software untuk iOS versi 16.6.1 untuk iPhone 8 dan yang lebih baru ya. Jadi saya di sini menggunakan iPhone 10, iPhone X dengan versi iOS 16.6.1. Nah, di sini kalau misalkan kita mendapati sebuah bug atau beberapa bug yang bikin kita nggak nyaman untuk menggunakan iPhone dengan versi yang terbaru ini, maka kita bisa melakukan downgrade ke iPhone kita. Nah, caranya gimana? Jadi caranya kita bisa cek dulu ya untuk versi yang sebelumnya itu masih sign atau tidak, masih terbuka tidak untuk iOS-nya. Jadi itu harus kita cek supaya kita bisa memastikan apakah iOS tersebut masih bisa kita install. Caranya yaitu kita bisa masuk ke dalam website yaitu ipsw.me di sini ya. Jadi di sini ipsw.me, nanti kalian masuk ke dalam browser, ketik ipsw.me, lalu kita pilih untuk produknya. Jadi iPhone kita ini produknya produk seri berapa di sini ya. Ini juga bisa untuk iPad dan juga bisa untuk Mac dan produk Apple yang lainnya. Jadi kalau di sini saya menggunakan iPhone X, saya cek dulu nih. Kita cek dulu untuk iPhone-nya. iPhone-nya versi atau seri yang berapa nih. Ini ada iPhone 14 series, ada iPhone SE series, ada iPhone 13 dan seterusnya. Oke, kita cari ya untuk iPhone kita. Jadi nanti disesuaikan dengan iPhone teman-teman. Oke, ada iPhone X, ada iPhone X Global dan X GSM. Jadi kalau GSM ini khusus GSM, kalau global mungkin ada yang versi CDMA-nya ya. Jadi kita pilih untuk iPhone X yang versi GSM. Nah, oke di sini ya. Jadi di sini terlihat bahwa untuk iPhone versi 16.6.1 ini masih sign ya, otomatis yang terbaru itu masih sign. Sementara untuk versi yang sebelumnya 16.6 ini juga masih sign. Dan untuk versi yang lebih lama lagi 16.5.1 dan di bawahnya sudah unsigned. Artinya ini tidak bisa untuk kita pasang lagi di iPhone kita. Oke, jadi di sini untuk targetnya adalah kita menginstal versi yang 16.6. Di sini kita klik aja. Oh ya, nanti disesuaikan ya untuk series iPhone kalian ya. Nah, di sini size-nya adalah 6,17 GB. Jadi pastikan untuk koneksi internet kalian aman untuk bisa mendownload file sebesar ini. Oke, langsung aja kita ambil dulu untuk filenya. Ya, di sini sudah berjalan untuk proses downloadnya. Ini saya cancel aja karena saya sudah siapkan untuk filenya. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa menyambungkan iPhone kita ke dalam komputer menggunakan kabel Lightning ya di sini ya. Oke, kita sambungkan dulu. Seperti ini, pastikan koneksinya jalan di sini sudah terkoneksi. Ya, lalu masuk ke dalam Finder. Jadi di sini saya menggunakan MacBook Pro ya untuk OS-nya. Saya menggunakan MacBook Pro. Nanti sesuaikan dulu untuk teman-teman menggunakan Mac atau menggunakan Windows. Jadi kalau menggunakan Windows nanti teman-teman bisa menggunakan iTunes ya. Jadi iTunes-nya di-download dulu. Setelah itu baru connect. Oke. Saya masuk ke Finder lalu masuk ya di sini untuk iPhone-nya. Jadi ada di sini. Nah, ya, versinya adalah versi yang terbaru ya di sini untuk softwarenya terlihat. Oke, your iPhone software is up to date. Artinya ini sudah yang paling update. Nah, di sini jangan lupa kita backup dulu ya. Nanti teman-teman bisa backup melalui iCloud di sini atau bisa menggunakan komputer. Nah, di sini kita backup dulu untuk filenya. Seperti ini. Oke, jadi ini belum pernah saya backup ya setelah 29 Juli 2023 lalu. Jadi ini sudah cukup lama. Kalau bisa teman-teman backup tiap minggu atau tiap bulan supaya berjaga-jaga kalau misalkan iPhone-nya terjadi kenapa-napa. Dan saya harap itu tidak terjadi ya. Ya, atau mungkin teman-teman bisa melakukan backup melalui pengaturan kalau misalkan teman-teman memiliki iCloud yang cukup untuk kapasitasnya. Jadi masuk ke iCloud lalu di sini. Nah, cadangkan iCloud posisi nyala. Seperti ini ya. Jadi masuk ke dalam pengaturan.
Setelah itu masuk ke dalam iCloud-nya di sini. Lalu masuk ke dalam cadangan iCloud. Nyala di sini. Nah, klik cadangan sekarang. Seperti ini. Ya, sekarang posisi sedang backup ya melalui komputer. Di sini bisa terlihat di ujung paling bawah ada tulisan backup di sini ya. Kecil sekali ini memang. Kita tunggu dulu untuk backup dari iPhone ini ya. Jadi kita tunggu dulu sampai dengan selesai. Oke, untuk backupnya sudah selesai ya. Jadi last backupnya today, hari ini. Setelah itu proses selanjutnya adalah kita melakukan downgrade. Nah di sini ya, kita pastikan lagi bahwa koneksinya sudah tersambung seperti ini. Lalu kita tekan dan tahan tombol option, lalu klik restore. Kalau misalkan di Windows, tekan tombol shift, lalu klik restore di sini. Nah, kalau muncul keterangan seperti ini, notifikasi seperti ini, Find My must be turned off before X. X ini 10 ya. X ini adalah nama iPhone saya. Jadi supaya bisa direstore, maka fitur Find My-nya harus dalam posisi mati. Oke, kita masuk ke dalam pengaturan, lalu masuk ke dalam iCloud. Setelah itu klik lacak di sini. Nah, di sini untuk lacak iPhone-nya kita matikan terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita diminta untuk memasukkan kata sandi dari iCloud kita. Oke, saya masukkan dulu ya untuk kata sandinya. Oke, setelah selesai kita masukkan, kita matikan. Ya, seperti ini untuk lacak iPhone-nya sudah posisi mati. Lalu bisa kita lanjutkan untuk proses yang ada di komputernya. Ya, oke. Tekan dan tahan tombol shift, lalu shift untuk iTunes di Windows, sementara untuk Mac tekan dan tahan tombol option, lalu restore. Nah, kita diarahkan ke file kita ya. Jadi ke file kita yang sudah kita download di sini. Lalu kita restore di sini. Oke, di sini ada notifikasi seperti ini ya. Jadi iPhone kita akan dihapus secara total. Artinya seluruh datanya akan hapus. Makanya itu pentingnya kita membackup di awal. Oke, kita restore ya untuk iPhone-nya seperti ini. Ada keterangan di sini extracting software di ujung bawah seperti ini di komputer. Nanti diperhatikan untuk komputer teman-teman. Untuk iPhone-nya belum terjadi apa-apa di sini ya. Ya, teman-teman, di sini ada keterangan your Mac is restoring the software on this iPhone. Proses untuk di iPhone-nya seperti ini. Oke, jadi kita tunggu ya untuk proses dari iPhone ini selesai melakukan restore. Oke, teman-teman, di sini ada keterangan your iPhone has been restored to factory setting. Jadi iPhone kita sudah kembali ke pengaturan pabrikan di sini. Ya, artinya bahwa kita sudah merestore iPhone kita ke iOS versi 16.6 ya. Jadi untuk iOS versi sebelumnya. Nah, kita tunggu saja di sini proses dari rebootnya selesai. Oke, untuk iPhone-nya sudah masuk ke dalam menu Hello Screen ya. Artinya bahwa iPhone ini sudah berhasil kita restore. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa saya bagi hari ini, yaitu video tentang bagaimana cara untuk melakukan downgrade dari iOS 16.6.1 ke iOS 16.6. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.